Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bitafaqquhi fid-din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-qa'il man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Bojonegoro, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, segenap jamaah kajian kajian PCN Kota Bojonegoro yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa tetap istiqomah dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama dengan mentradisikan kajian-kajian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah kita, qudwah kita, Nabiina Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sesuai dengan permintaan salah satu jamaah, kalau kajian kita akan mengangkat topik yang berkaitan dengan fikih puasa sesuai tarjih Muhammadiyah. Ya, karena memang kita nanti tepatnya tanggal 18 Februari, harinya hari Rabu Legi, insya Allah kita akan memulai satu Ramadan sesuai dengan KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal, yang dipedomani oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid. Salah satu amalan yang penting untuk kita kaji, yaitu yang berkaitan dengan fikih siam atau fikih puasa, sebelum nanti kita memasuki bulan Ramadan 1447 Hijriah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dasar ibadah puasa yaitu surah Al-Baqarah ayat 183, ayat yang cukup viral ketika di bulan Ramadan. Ya, dibaca oleh mubaligh, kiai, dan seterusnya. Itu ayat yang cukup populer. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi di ayat ini Allah memerintah kepada orang-orang yang beriman untuk puasa. Kutiba alaikumus syiyam. Dan puasa itu ternyata juga sudah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kita. Meskipun kalau puasa Ramadan itu min khosa'isina, termasuk kekhususan umat Nabi Muhammad. Umat sebelumnya belum mengenal istilah puasa di bulan Ramadan. Tapi kalau puasa itu sudah dilakukan. Misalnya orang Yahudi berpuasa di Yaumu Asyura, tanggal 10 Muharram, sebagai rasa syukur atas kemenangan bangsa Yahudi bisa keluar dari tanah perbudakan, yaitu Mesir, dan Fir'aun tenggelam di Laut Merah, itu juga tanggal 10 Muharram atau Asyura. Sebagai ekspresi mereka terhadap kemenangan ini, mereka melakukan apa? Puasa. Terus salah satu min ambiya ibani Israel, itu Dawud alaihissalam, itu juga melakukan puasa, dan puasa ini masih diakui sebagai syariat Nabi Muhammad.
ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, afdhalus siyami siyamu Dawud, sebaik-baik puasa itu puasa Nabi Dawud. Wa kana yuftiru yauman wa yasumu yauman. Nabi Dawud itu sehari berbuka, sehari puasa. Artinya puasa itu sudah dikenal oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Dan di antara hikmahnya, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, kenapa ketika Allah memfardukan puasa itu dikatakan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya karena puasa itu berat, ibadah yang berat. Berat atau mudah, Dik? Berat ya. Enggak makan, enggak minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu berat. Tapi kalau sesuatu yang berat itu dilakukan oleh banyak orang, tidak hanya umat ini tapi juga umat-umat sebelumnya, secara psikologis sesuatu yang berat itu menjadi ringan. Makanya Allah menjelaskan kewajiban puasa itu tidak hanya khusus bagi kita saja. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Terus yang menarik dijelaskan bahwasanya hikmah puasa itu la'alakum apa? Tattaqun. Sehingga puasa membentuk pribadi muttaqin. Untuk mencapai goal atau tujuan puasa, maka yang harus kita lakukan ya puasa itu sendiri. Yang kedua, sholat. Banyak orang yang puasa tapi nggak sholat. Itu ya. Padahal puasa itu lebih berat daripada apa? Sholat. Tapi karena puasa itu kalau dia nggak puasa mungkin sungkan, Pak. Kan malu tuh ya. Sehingga kita jumpai di jalan masih kelihatan kaki-kaki, badannya apa? Nggak kelihatan gitu. Kaki-kaki apa berjejer ya, berbaris gitu. Tapi nggak ada apa? Badannya. Orang marung itu maksudnya. Terus untuk mencapai pribadi yang muttaqin, yang memperbanyak tilawatul Quran, karena bulan Ramadan itu identik dengan bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kemudian iktsaru shadaqah, memperbanyak sedekah. Kemudian iktikaf. Rasulullah kalau sudah masuk malam 10 hari daripada bulan Ramadan itu melakukan apa? Iktikaf sampai nanti Idul Fitri. Ini beberapa amalan supaya kita mencapai pribadi yang muttaqin dari ibadah puasa itu. La'allakum apa? Tattaqun. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Fikih puasa di dalam HBT itu terdapat dalam HBT jilid 1. HBT jilid 1. Ada kitab yang disebut dengan Kitabus Syiyam. Kitabus Syiyam yang merupakan keputusan Kongres Muhammadiyah ke-28 di Medan tahun 1930. Ini cover Kitabus Syiyam yang ada dalam HBT jilid 1 atau HBT apa? Lama. Jadi sudah diputuskan tahun 1939. Sudah cukup lama ya. Halaman 170 sampai 186. Di sana bicara tentang puasa dan pembahasannya itu mencakup 6 masalah. Yang pertama kaifiyatus syiyam, tata cara puasa. Yang kedua mubtilatus shaum, pembatal apa? Puasa. Yang ketiga man yajibu alaihil qadha, siapa yang wajib melakukan qadha atau membayar hutang puasa. Terus yang keempat mujtanabatus shaim, hal-hal yang perlu dihindari bagi orang yang berpuasa. Yang kelima amalan sunnah yang cukup erat kaitannya dengan puasa, yaitu as-sahur wal iftar, kesunahan makan sahur dan berbuka. Terus
masalah yang keenam tentang fadhailul a'mal, amalan-amalan utama yang sebaiknya kita lakukan di bulan apa? Ramadan. Tadi sudah kita kaji ya. Maksudnya kita sebutkan ya. Di antaranya ya qiyamul lail atau qiyamu Ramadan itu. Kemudian tilawatul Quran, membaca apa? Al-Quran. Kemudian sedekah, yaitu sedekah dan seterusnya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Kitab Siam yang ada di dalam HPT jilid 1 yang merupakan putusan Medan tahun 1939, mohon maaf. Itu diperluas dan dikomentari di dalam buku namanya Tuntunan Ramadan. Ini kalau jenengan bisa beli ya sangat penting sekali ini buku ini. Saya punya tapi nggak saya bawa. Karena Tuntunan Ramadan itu intinya syarah atau komentar dari Kitabus Siam itu. Seandainya HPT kita tiap kitab itu ada syarahnya, Pak. Sebagaimana Tuntunan Ramadan ini, maka HPT itu dari yang susah menjadi mudah. Sayangnya yang kita temukan syarah dari HPT jilid 1 itu yang ada ya hanya syarah Kitabus Siam ini. Disyarah dalam buku namanya apa? Tuntunan Ramadan. Ini sudah pakai bahasa Indonesia ya, tidak pakai bahasa Arab. Kalau yang pakai bahasa Arab itu kalau orang nggak punya dasar bahasa Arab yang cukup mumpuni kan susah dipahami, Pak ya. Tapi kalau jenengan baca buku ini, Tuntunan Ramadan ini yang sebenarnya syarah dan perluasan dari HPT jilid 1 dari Kitab Siam itu semakin mudah untuk dipahami. Karena model HPT jilid 1 itu kayak kita pondok ya, cuma teks Arab kemudian diterjemahkan. Beda dengan HPT jilid 3. Kalau HPT jilid 3 itu lebih mudah untuk dipahami karena sebagaimana tulisan akademik atau tulisan yang umum kita baca di zaman sekarang ini. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, nanti kalau jenengan ingin memperluas lagi bisa dibaca di Tafsir At-Tanwir, yang mana Majelis Tarjih Pusat sekarang punya proyek yaitu menyelesaikan Tafsir At-Tanwir. Tapi Tafsir At-Tanwir cetakan pertama jilid 2 itu sudah sampai pada surah Al-Baqarah, termasuk bicara tentang ayat-ayat puasa. Ini sudah bisa dibeli, Pak. Meskipun Tafsir At-Tanwir sekarang kan baru dibentuk tim para mufassirin Muhammadiyah untuk menyelesaikan proyek tafsir 30. Tapi tafsir yang bicara tentang surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 itu sudah kita bisa baca dalam Tafsir At-Tanwir yang sudah diterbitkan. Karena puasa itu ayatnya kan runtun, Pak Bu. Beda dengan zakat dengan sholat itu terdapat di beberapa tempat. Tapi kalau ayat yang bicara tentang puasa itu kan berurutan mulai dari 183 sampai 187. Ini bicara tentang puasa. Disebut ayatus siam, ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita awali dulu apa yang disebut dengan puasa. Ma huwa shaum atau ma huwa siyam. As-siyam atau as-shaum itu lugatan secara bahasa maknanya al-imsak. Imsak itu menahan. Nek Kiai Jawa maknanya apa, Pak? Ngeken. Itu menahan diri. Terus diekspresikan dalam budaya Jawa namanya megengan. Megeng itu ngempet. Tapi diekspresikan dengan bancaan atau Sedekahan. Maksudnya
sebenarnya ingin memaknai makna filosofi dari puasa itu, yaitu apa? Al-imsak. Itu secara bahasa. Makanya Sayyidah Maryam itu kan dalam surah Maryam itu kan berkata, inni nadartu lirahmani apa? Sauma. Sesungguhnya saya bernadar kepada Allah untuk berpuasa, tapi puasanya ini tidak menahan makan dan minum, tapi apa? Imsakan anil kalam, tidak mau berbicara kepada orang lain. Karena kan Maryam itu kan hamil tanpa apa Bu? Suami. Kan sehingga komentar orang itu tidak semuanya harus direspon. Yaitu Maryam puasa dari kalam atau dari merespon pembicaraan atau gosipnya orang lainnya. Semua gosip harus direspon, Pak. Ya kesel diri kan. Ada yang perlu direspon, ada yang ya dibiarin saja. Namanya orang itu, kita mau apapun juga pasti dikomentari. Nah, puasa secara bahasa itu al-imsak, menahan diri dari apapun. Bisa makan, bisa minum, bisa ngomong ataupun yang lainnya. Tapi secara syar'an yang dimaksud dengan puasa itu al-imsak anit ta'am wasyarab wal jima', yaitu menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri. Makan minum itu esensi puasa menahan syahwatul batni, yaitu syahwat apa? Perut. Yang kedua, syahwatul farji, yaitu syahwat nafsu seksual. Ma'aniyati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Dengan niat dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Karena di setiap ibadah itu harus ada niat. Misalnya ibu-ibunya melakukan puasa tapi niatnya tidak ibadah, hanya sekedar diet atau diet biar langsing gitu. Tapi tidak ada niat ibadah. Disebut puasa atau enggak? Tidak gitu. Berarti semua apa yang kita lakukan yang berkaitan dengan ibadah, ada gerakan, ada ucapan, itu harus didasarkan pada niat. Innamal a'malu binniyat. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Tadi itu yang disebut dengan puasa. Sekarang ini yang paling penting ya, yaitu bicara tentang klasifikasi orang Islam dalam puasa Ramadan. Yang pertama, orang yang diwajibkan dan tidak diwajibkan berpuasa. Yang diwajibkan berpuasa itu yang pertama yaitu muslim ya, termasuk muslimah, meskipun ayatnya ya ayyuhalladzina amanu, itu ya masuk apa? Muslimah. Yang kedua mukallaf itu akil balik. Kalau dalam bahasa fikih yang disebut mukallaf itu apa? Akil balik. Maksudnya akil itu orang yang punya akal. Kalau majnun gila wajib puasa atau enggak? Tidak wajib. Orang gila tidak wajib apa? Puasa. Yang kedua balik, lawannya balik itu sobi, anak kecil. Kalau anak kecil wajib puasa atau enggak? Enggak wajib. Tapi orang tuanya dianjurkan untuk melatih anaknya sejak dini untuk melakukan puasa sebagaimana sholat. Kalau sholat, anak mulai diperintah untuk sholat umur berapa Pak? Bu? Berapa Pak? 7 tahun. Muru auladakum bis-sholati wa hum sab'u sinin. Kalau anak 7 tahun itu mulai diperintah untuk sholat. Kalau 10 tahun itu belum mau sholat, wadribuhum wa hum asyru sinin. Kalau 10 tahun belum sholat itu boleh dipukul, tapi memukul yang ada nilai edukasinya, bukan memukul menghajar. Dan dianjurkan untuk dalam Islam, suami boleh mukul istri ketika istri tidak taat, itu tidak boleh memukul wajah, itu nggak boleh. Artinya apa? Memukul sebagai bentuk edukasi, bukan sekedar melampiaskan kemarahan, tidak. Ya, sehingga
anak itu dilatih untuk puasa sejak dini. Dalam tradisi Jawa atau di Indonesia itu dikenal puasa beduk. Puasa apa? Beduk. Di samping puasa sungan ya. Puasa beduk itu tidak ada di kitab-kitab kuning, nggak ada. Di Arab yang nggak ada. Yang ada di Jawa. Kenapa? Karena beduk ada di Jawa. Puasa beduk itu apa? Puasa yang berbukanya itu mengikuti beduk gitu. Beduk yang ditabuh sebelum apa Pak? Sholat zuhur. Dengar beduk ya berbuka. Terus ada puasa sungan. Nek lesu apa? Mangan. Puasa beduk dan puasa sungan itu bukan puasa secara syar'i. Bukan puasa secara apa? Syar'i. Tapi itu boleh itu enggak? Melatih itu hanya tamrin. Tamrin itu latihan. Karena waktu puasa di dalam Al-Quran dijelaskan minal fajri thumma atimmus siyama ilal lail. Dari terbitnya fajar shadiq yang dalam kriteria awal waktu subuh Muhammadiyah mundur 2 derajat dari minus 20 derajat menjadi minus 18 derajat. Karena 1 derajat itu 4 menit, kita mundur 8 menit. Minal fajri, dari fajar shadiq. Tsumma atimmu siyama ila lail, sampai apa malam. Malam ini maksudnya terbenamnya matahari. Sehingga nggak ada istilah puasa beduk atau puasa apa? Sungan, tapi itu boleh untuk anak kecil dalam upaya untuk melatih puasa sejak dini. Tapi kalau orang tua cek puasa beduk itu ya nggak boleh Pak, nggak boleh. Maksud cek tua, wes tua kok puasa beduk lah, nggak boleh. Itu yang disebut apa? Mukallaf akil balik. Terus yang ketiga, orang yang wajib puasa itu mutikin lisaum. Mutikin itu punya istitoah, kemampuan untuk puasa. Kemampuan itu dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama hissan secara fisik, yang kedua syar'an secara syar'i. Ini penting Pak Bro. Kuat secara fisik, berarti orang kalau nggak kuat secara fisik nggak wajib puasa. Misalnya yang nggak kuat secara fisik apa? Orang yang sudah tua. Orang yang sudah apa? Tua, yaitu yang disebut apa Pak? Lansia, lanjut usia. Usia lanjut ke usia lanjut atau lanjut usia? Artinya sudah tidak memiliki kemampuan untuk berpuasa, baik laki-laki dan perempuan. Maka orang yang semacam itu tidak wajib puasa, tapi diganti dengan fidyah. Masuk wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang tidak mampu berpuasa, ngasih fidyah yang berupa makanan kepada orang miskin. Itu mampu secara fisik. Itu. Kalau nggak mampu secara fisik berarti nggak wajib puasa. Yang berikutnya harus mampu secara syar'an. Contohnya ibu-ibu yang lagi haid atau nifas, Bu. Kalau wanita itu haid atau nifas, yang haid saja, itu kalau misalnya puasa sebenarnya kuat atau enggak Bu, secara fisik? Yang jawab bapaknya atau yang di pengalaman itu. Yang sebenarnya mampu, wanita yang haid puasa itu mampu Pak ya? Mampu. Tetapi secara syar'an itu dianggap tidak mampu. Kenapa? Karena puasa itu apa Pak Bu? Orangnya harus tohiroh, artinya harus suci. Dia tidak sedang haid atau nifas. Sehingga wanita yang haid meskipun mampu secara fisik, tapi digolongkan tidak mampu secara syar'i. Karena haid itu manik penghalang sahnya puasa, bukan rukhsah Pak Bu. Disebut manik, meskipun bahasa orang awam rukhsah. Tapi yang betul apa? Manik itu penghalang. Haid itu menjadikan
puasa bagi perempuan itu tidak sah. Tapi wajib qadha. Tapi apa? Wajib qadha. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah, kunna nu'maru bi qadha'is shaum wa la nu'maru bi qadha'is shalah. Kita para wanita di zaman Nabi itu diperintahkan untuk mengqadha'i puasa, tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha'i apa? Salat. Kenapa puasa diqadha'i, salat tidak, Bu? Kalau salat diqadha'i itu ngitungnya susah, Bu. Karena salat itu kan berulang-ulang kan sehari 5 kali atau 5 waktu. Jangan ngodoknya juga susah, Bu. Umumnya wanita haid itu kan 6 atau 7 hari gitu. Misalnya suruh ngodoi sholat itu bisa bingung, ini sudah dapat berapa ya? Tapi kalau puasa meskipun lebih berat sebenarnya, tapi mudah dihitung. Karena puasa itu 1 tahun hanya 1 bulan. Dan lama puasa bisa 29 atau 30 hari, sehingga menghitung puasa itu lebih mudah. Itu hikmahnya kenapa kok sholat tidak diqadha tapi puasa apa? Diqadha. Itu yang berkaitan dengan orang yang wajib berpuasa. Terus yang berikutnya, orang yang tidak diwajibkan berpuasa Ramadan dan wajib mengganti puasanya di luar bulan Ramadan. Ini sudah kita bahas ya, yaitu perempuan yang haid dan nifas. Perempuan yang haid dan nifas, dia tidak wajib puasa, tapi wajib apa? Wajib qadha. Yang kedua, yaitu orang yang diberikan keringanan, ini baru rukhsah. Dan orang yang boleh meninggalkan puasa. Yang pertama, orang yang diberi keringanan atau rukhsah atau dispensasi untuk tidak berpuasa, tapi wajib qadha. Ada 2. Yang pertama, orang yang sakit biasa. Sakit biasa itu bukan sakit panu, sakit apa, Pak? Koreng, sakit kesel, bukan itu. Itu sakit biasa, itu sakit yang masih diharapkan kesembuhannya. Yaitu al-maridu maradun yurja bur'uhu. Yaitu orang yang sakit masih diharapkan apa? Kesembuhannya. Yang kedua, orang yang sedang musafir atau bepergian, itu boleh apa? Boleh tidak berpuasa, tapi wajib apa? Wajib qadha. Keduanya masuk, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka jumlah bilangannya diganti di hari yang lain, maksudnya puasa di luar bulan Ramadan. Nah, ini ada isu fikih, Pak. Coba kita bahas dulu. Musafir itu boleh untuk tidak apa? Berpuasa. Salah satu ilah atau alasannya itu masyaqqah. Masyaqqah itu kesulitan. Karena Nabi bilang as-safaru qit'atun min adabin nar. Bepergian itu bagian dari adab neraka. Karena dulu bepergian itu dengan alat transportasi yang tradisional, pakai keledai, pakai kuda, atau pakai apa? Unta, sehingga melelahkan. Tapi bepergian dalam konteks modern dengan alat transportasi yang cukup canggih, bisa pakai bis, sepur atau kereta, bahkan pesawat. Kalau dulu Bojonegoro Surabaya naik keledai itu capek, Pak. Wajar kalau diperbolehkan untuk berbuka. Tapi kalau konteks sekarang, jenengan bepergian dari kota Bojonegoro ke Surabaya, naik kereta atau bis atau naik kendaraan pribadi ya, punya driver gitu. Masuk mobil langsung siap bantal, tidur gitu. Sampai ke sana bangun terus masuk restoran atau masuk apa, Pak? Rumah makan gitu, warung gitu. Boleh atau enggak? Padahal kan ketika bepergian masuk dong ya enggak apa-apa ya. Ya maksudnya ya masuk terus warung gitu loh, Pak.
Boleh atau enggak itu? Kan enggak capek tau Pak. Boleh atau enggak itu? Kan jenengan naik mobilnya kan ber-AC juga Pak. Terus apa? Ketika masuk sudah siap tidur, kan punya driver Pak. Nyampe sana langsung mampir warung makan. Boleh atau enggak? Boleh tapi enggak capek. Boleh atau enggak? Ya sebenarnya boleh Pak, boleh. Kenapa? Karena masuk faman kana minkum maridun aw ala safar. Berarti kan masih disebut musafir. Hanya saja mana yang lebih baik, tetap berpuasa atau berbuka. Meskipun berbuka tadi kita hukumi tidak dosa karena dia masih dianggap apa? Musafir. Tapi mana yang lebih baik? Kenapa? Dilanjutkan jika kuat. Berarti lebih baik berpuasa. Kenapa kok lebih baik berpuasa? Alasannya dua Pak Bu. Yang pertama, kalau jenengan tetap berpuasa, itu berarti melakukan ibadah di bulan Ramadan. Ibadah di bulan Ramadan dengan kodok. Kodok itu harus di luar bulan Ramadan. Harus itu. Nggak boleh jenengan mengkodoi puasa di bulan Ramadan. Boleh atau enggak Pak Bu? Nggak boleh. Wong ayatnya faidatun min ayamin ukhor. Ayamin ukhor itu di luar bulan Ramadan, bukan di dalam bulan Ramadan. Nanti jenengan bulan Ramadan depan ini niat kodok puasa kemarin. Boleh atau enggak Bu? Enggak boleh. Apa maneh diniati double. Yo ngodoi yo apa Pak? Puasa Ramadan ada itu. Boleh atau enggak? Satu kali puasa tapi dua niat enggak boleh. Itu enggak boleh. Nah, sehingga kalau jenengan tetap puasa, berarti ibadah di bulan Ramadan dengan kodok di luar bulan Ramadan itu lebih baik mana? Lebih baik ibadah di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu sayyidus syuhur, sebaik-baik apa? Bulan. Yang kedua, kodok dengan puasa di bulan Ramadan atau ada, itu lebih ringan mana Pak Bu? Ibu-ibu yang biasa jawab, bisa jawab. Ringan mana? Ringan ada. Berat mana? Berat kodok. Berat kodok Bu ya? Kodok itu nyaur utang poso. Kenapa? Karena jenengan sendiri yang berpuasa, yang lainnya kan pada makan. Tapi kalau bulan Ramadan kan yang lainnya puasa semuanya, sehingga puasa di bulan Ramadan itu lebih ringan daripada membayar hutang puasa di luar bulan Ramadan. Oleh sebab itu kesimpulannya, bagi musafir yang masih bisa tetap puasa ya lebih baik apa? Puasa. Kecuali kalau kondisi tidak memungkinkan ya tidak apa-apa untuk apa? Untuk tidak berpuasa ketika safar. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Terus yang B, orang yang boleh meninggalkan puasa dan menggantinya dengan fidyah. Fidyah itu satu mud. Satu mud itu kurang lebih 6 on. Nanti kita kan di akhir bulan Ramadan ada zakatul fitri atau zakatul fitrah. Yang betul zakatul fitri itu zakatul fitrah Pak. Fitrah atau fitri? Nek Idul Fitri itu Idul Fitrah. Idul Fitri. Yang dalam bahasa hadis itu zakatul fitri. Karena dihubungkan dengan berbuka. Kalau jenengan baca hadis yang ada zakatul fitri, nggak mungkin ada zakatul fitrah. Misalnya hadis Abdullah ibn Umar, faradha Rasulullah SAW zakatul fitri so'an min Ramadan. Rasulullah memfardukan zakatul fitri, nggak mungkin zakatul fitrah. Sehingga kalau bahasa hadis itu zakatul fitrah. Tapi kalau bahasa fikih, dengan baca kitab-kitab fikih Syafi'i, misalnya Fathul Mu'in, bilangnya zakatul fitrah.
Mana yang betul? Dua-duanya betul, Pak. Hanya saja penting untuk kita garis bawahi, kalau zakatul fitri istilah hadis. Kalau zakatul fitrah istilah fuqaha atau ahli fikih, nggak usah dipertentangkan. Dua-duanya betul. Nek zakatul fitri berarti zakat yang wajib kita bayar sebab kita boleh fitrun, boleh apa? Boleh berbuka, sudah tidak wajib berpuasa. Kalau disebut zakatul fitrah, karena esensi zakatul fitrah itu apa, Pak? Tuhratan lisoimi minal lagwi wa rafati, sebagai bentuk purifikasi orang yang berpuasa. Sehingga digambarkan orang yang berpuasa itu ya kayak kembali kepada apa? Fitrah. Sehingga kalau jenengan memaknai Idul Fitri itu banyak orang menggeser pada nilai filosofinya. Padahal Idul Fitri itu apa, Pak? Hari raya berbuka. Yang sebelumnya wajib puasa, nah Idul Fitri ora oleh poso, tapi apa? Boleh makan. Tapi ini jenengan suruh memaknai Idul Fitri kembali kepada fitrah. Itu kan berarti jadi Idul Fitrah, ora Idul Fitri. Tapi itu nilai apa, Pak? Nilai filosofi kayak tadi. Inti Idul Fitri ya berarti kembali ke fitrah. Kenapa? Karena man shoma ramadhana apa? Imanan wa ihtisaban apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Zakatul fitri itu satu sok. Satu sok itu sama dengan arba'atu amdad. Sama dengan 4 mud. 1 mud perhitungan secara tradisional atau konvensional itu dengan jenengan meletakkan kedua telapak tangan di apa, Pak? Didekapkan atau dirapatkan buat nyawuk beras. Nominal nilainya berapa, Pak? Cawukan beras dengan dua telapak tangan didekapkan. Kira-kira berapa? Nah, kira-kira 6 on, Pak. Tapi saya coba karena telapak tangan saya kecil itu nggak sampai, toh, Pak. Cuma 4 berapa gitu. Sehingga dalam fikih itu 1 mud itu 1 cawukan, tapi tangannya orang yang nggak kecil, nggak besar. Kalau orang Indonesia itu kayaknya masih kekecilan, nggak sampai 6 on. Berarti kalau 1 sok zakatul fitri itu berarti 4 cawukan. Nek sak cawukan itu 6 on, berarti 6 kali 4 berapa, Pak? 2,4 atau 2 kilo 4 on, nggak sampai 2,5 kilo. Lah kok digenapkan 2,5 kilo? Itu sudah mempertimbangkan beras itu ada kerikilnya, ada kreseknya dan seterusnya, sehingga jadi 2,5 kilo apa? Setengah. Terus sekarang, Pak, banyak orang yang komentar, oh zakatul fitri itu sekarang naik. Zakatul fitri naik bilang kayak kaji. Nek kaji itu naik itu kan biayanya, toh, Pak. Nek zakatul fitri itu kan sudah ditetapkan oleh Rasulullah, masa cek naik bilang. Nek naik itu yang naiknya itu bukan zakatul fitri, tapi ini loh ijtihad memahami sak sok itu berapa. Itu yang mungkin mengalami apa, Pak, ijtihad baru. Sehingga ada yang mengatakan ya 3 kilo atau berapa? 2 kilo 7 on. Kan perdebatannya kayak gitu. Tapi yang jelas majelis tarjih masih tetap bersekukuh 2,5 kilo, Pak. Ini yang asli putusan majelis tarjih, belum dirubah. Sehingga lazismu Jogja dengan lazismu Jawa Timur itu beda, Pak. Lazismu Jogja 2,5 kilo, lazismu Jawa Timur 3 kilo. 3 kilo. Timbang kurang luwih apa, Pak? Luwih. Ya itu lebih aman, tapi bagi orang yang ekonominya mampu, Pak. Nih orang yang miskin jenengan paksa 3 kilo ya kabutan. Maka kalau jenengan misalnya bayar apa 3 kilo itu ya memang yang lebih hati-hati.
Lebih apa? Hati-hati. Tapi jangan sampai kita bilang yang 2,5 kg gak sah, itu nggak boleh Pak. Itu masih wilayah apa? Ijtihad. Ya kalau nggak salah tadi atau kemarin itu Basnas menetapkan apa? Zakatul fitri itu nominalnya 50.000 Pak ya. Betul ya? Nah. Terus kodok itu berapa tadi? 65.000 atau berapa? Itu kan berkembang sesuai tempatnya kan gitu. Maksudnya bayar fidyah itu loh, fidyah. Oke ya. Terus fidyah ini boleh berupa makanan yang siap saji atau tadi berupa makanan mentah, yaitu kurang lebih 6 on. Kalau makanan siap saji 6 on itu berapa Pak kalau diuangkan sekarang? 10.000 kelebihan nggak ya? Nggak, harga beras berapa sekarang? Berarti kan ya 7.000-an lah Pak sekitar. Iya, iya. Atau lebih ya? Iya, iya. Dengan nasi kotak itu kira-kira mahal mana? Atau nasi bungkus? Cuma maksud saya kalau makanan siap saji itu ya makanan yang standar, yang umum ya, nggak mahal, nggak terlalu murah itu. Dan 15.000 Pak, dari satu tempat ke tempat yang lain beda. Apakah ini sekali atau 3 kali? Kadang-kadang ya bingung Pak itu. Ada yang menetapkan sekali Pak, tidak ada bilang ngasih makan nasi bungkus 3 kali, ya kan kali. Ya memang kadang-kadang terlalu berat Pak, tapi semua terlalu besar. Tapi kadang-kadang itu kan hanya ijtihad saja. Hanya apa? Ijtihad. Nek wong sugih bayar fidyah mau 15.000 yo kendengan to Pak. Kendengan atau enggak? Sehingga lazismu itu fidyah itu nominalnya itu pasti di atas 30 Pak. Kalau kemarin ada 45, sekarang bisa jadi lebih gitu. Ini 45 itu kan untuk makan sekali kan lebih Pak. Maksudnya sih makanan standar biasa gitu loh. Intinya fidyah itu bisa tadi beras atau bisa makanan siap saji. Siapa saja? Yang pertama, orang yang tidak mampu berpuasa, yaitu lansia atau tadi orang yang sudah tua renta. Yang kedua, orang yang sakit menaun sudah tidak dimungkinkan untuk sembuh. Misalnya penyakit diabetes yang stadium 4 ini poso langsung dredeg Pak, yang susah untuk disembuhkan. Itu berarti apa? Bayar apa? Fidyah. Terus yang keempat dan kelima ini khusus untuk ibu-ibu, yaitu perempuan hamil dan menyusui, cukup bayar fidyah. 4 orang ini masuk wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang yang susah melakukan puasa ngasih fidyah yang berupa makanan untuk orang miskin. Yang ketiga dan keempat Pak, Bu, ini penting ya. Perempuan hamil dan menyusui. Putusan dan fatwa tarjih ini itu mengandung prinsip taisir, kemudahan. Nih ibu-ibu ditanya qadha bayar puasa Bu, sama ngasih fidyah itu mudah mana Bu? Mudah fidyah, apalagi beras nggak sampai 10.000 kan 6 on ya. Nek jenengan puasa kan ya capek itu. Kok puasa ya apa? Bukannya harus enak, sayurnya sahurnya juga enak. Sehingga lebih mudah apa? Fidyah. Berarti pandangan majelis tarjih ada prinsip taisir, yaitu kemudahan. Beda dengan pendapatnya mazhab Syafi'i. Wanita hamil dan menyusui dilihat dulu. Dia tidak berpuasanya takut terhadap dirinya atau
anaknya. Kalau takut terhadap dirinya saja, hanya qadha. Qadha lebih berat daripada fidyah. Kalau dia takut pada anaknya, misalnya kalau hamil takut keguguran, kalau menyusui takut air susunya berkurang, karena dia khawatir terhadap orang lain plus fidyah. Jadi ini dia takut terhadap dirinya sendiri, qadha saja. Tapi kalau terhadap bayinya, qadha plus fidyah. Berat atau enggak, Bu? Berat. Ya wis ngodho iya plus bayar fidyah. Yang agak unik, Pak, Bu. Kalau jenengan di bulan Ramadan, ini menurut mazhab Syafi'i ya. Jalan-jalan di tepi sungai Bengawan Solo lah. Ada orang mau tenggelam. Jenengan kebetulan bisa berenang. Pas siang hari di bulan Ramadan. Tahu orang mau tenggelam, jenengan selamatkan. Nek jenengan selamatkan kan otomatis masuk ke dalam sungai toh, Pak. Puasanya batal atau enggak? Batal atau enggak? Batal atau enggak? Kan secara umum tetap minum toh, Pak. Apalagi kan menyelamatkan gitu. Batal tuh ya? Batal. Terus kalau batal cukup diqodoi atau fidyah atau qadha plus fidyah, Pak? Nah, itu. Kalau dalam mazhab Syafi'i, orang yang menyelamatkan orang yang mau tenggelam karena dia membatalkan puasa sebab nyawa orang lain, sebagaimana ibu membatalkan puasanya sebab bayi, kena apa tadi? Qadha plus fidyah. Wong sing nulung gak pada untung ya nulung wong apa, Pak? Peklelem pas poso ora cukup diqodhoi plus fidyah. Itu dapat pada Bapak Syafi'i. Tapi kalau di tarjih belum ada, Pak, pembahasannya. Tapi kalau misalnya ada pasti masih tarjih, maksudnya belum ada fatwanya. Pasti masih tarjih bilang ya cukup kok qadha. Tapi kalau mazhab Syafi'i, orang yang mau tadi menolong orang yang mau tenggelam karena dia mengkhawatirkan nyawa orang lain, tidak hanya qadha tapi plus apa? Fidyah. Intinya orang yang boleh meninggalkan puasa dan membayar fidyah itu 4. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, itu yang pertama. Orang yang tidak mampu berpuasa artinya sudah lansia atau tua renta. Kemudian orang yang sakitnya apa? Menaun, kemudian wanita hamil dan menyusui. Ini hikmahnya, Bu. Dulu sebelum ada KB itu wanita itu bisa tiap tahun itu apa itu? Apa, Pak? Bahasa Jawanya apa? Gendong, gembel, apa, Pak? Apa lupa saya itu? Apa? Gembol itu maksudnya meteng apa hamil. Gitu ya. Gandeng berarti nuntun, momong, Pak, momong. Anaknya masih kecil kan ya tetap masih disusui toh ya. Nah, itu kan berarti tiap tahun itu. Misalnya kejadian itu tiap tahun punya anak sampai 5 tahun. Berarti anaknya 5, Pak. Nanti ngodoinya gimana ini? Ngodoinya gimana? 5 tahun ini berarti 30 kali 5 tuh, Pak. 30 kali 5 berapa, Pak? 150 hari ya? Iya, Pak, nek ngodoi piye? Nggak bisa itu. Makanya fatwanya Syekh Yusuf Qaradawi itu sama dengan tarjih. Cukup ngasih fidyah. Cukup ngasih apa? Fidyah. Pendapat tarjih ini juga sama yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Ketika Imam Qurtubi dalam tafsirnya Jami'ul apa, Pak? Al-Jami' li Ahkamil Quran, ketika menafsirkan wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, itu yang pertama orang tua usia lanjut, wanita hamil, wanita sedang menyusui, orang yang sakit menaun, terus ini pekerja berat.
juga masuk itu. Misalnya supir. Tapi kalau bisa disiasati ya disiasati Pak. Tapi kalau misalnya supir kalau dia nggak bekerja, nggak bisa menghidupi keluarga, berarti kan Ramadan ya masih kerja. Dia nggak mampu, nggak ada waktu untuk ngodoi, berarti bayar apa? Fidyah. Kalau memang betul-betul kondisi ekonominya semacam itu Pak. Tapi kan sebenarnya kan bisa disiasati juga kan, ada waktu untuk libur misalnya. Masa tiap tahun kerja terus? Nih misalnya nggak ada waktu untuk libur sehingga nggak bisa kodok, berarti apa Pak? Cukup bayar apa? Fidyah. Maksudnya orang yang bekerja keras, bekerja apa? Keras, kalau dia tidak bekerja menyebabkan hidupnya susah dan bekerjanya itu terus menerus, jadi dia masuk wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Tapi kalau uang ngedos Pak, ngerontok ya. Piye Pak? Tapi kalau sawahnya sendiri Pak, pas Ramadan waktunya panen, kan hartanya harus diselamatkan Pak ya. Risikonya ketika ngedos atau ngerontok nggak kuat apa? Puasa. Boleh muka nggak atau enggak? Penting tetap puasa sama menyelamatkan harta Pak. Maksudnya harta sawahnya nggak mungkin manen ketika tidak dipanen waktu itu. Boleh tidak berpuasa atau enggak Pak? Hah? Berarti penting ngondunya timbang salah satu makosus syariah itu hifdul mal, menjaga apa? Harta. Kalau memang betul-betul nggak ada solusi, dia harus ngedos diri, berarti apa Pak? Ngedos. Boleh itu. Meskipun tidak apa? Berpuasa. Tapi kalau orang profesinya ngedos, wah yang ngedos pas poso ya Pak. Nek gak mergawe ya repot ya. Gimana ya? Di tarjih belum dibahas. Kenapa? Mergo kebanyakan ulama Muhammadiyah kan bukan petani. Tapi di Fathul Mu'in itu dibahas Pak. Orang yang profesinya hasodin itu tukang manen, maka dia tetap berpuasa. Kalau dia tidak kuat, muka. Tapi diawali dengan apa? Puasa. Tapi umumnya nek wong iso ora poso to Pak, wis ngomong dia diniati enggak puasa. Maksudnya dia tetap niat puasa dulu, ketika enggak mampu baru muka. Itu pendapat Fathul Mu'in kayak gitu. Terus kita sekarang bahas tadi bagaimana cara membayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, tadi 4 orang ya. Yaitu orang yang tua renta, terus apa Pak? Sakit yang menaun, wanita hamil dan menyusui, terus sebagian ulama memasukkan orang pekerja keras yang tidak mampu untuk mengkodok. Kapan fidyah itu dibayarkan? Apakah harus setiap hari atau boleh dirapel di akhir bulan atau di luar bulan Ramadan baru dibayar? Jawabannya fleksibel, boleh tiap hari, boleh menunggu akhir Ramadan, boleh juga di luar bulan apa? Ramadan. Tidak harus dibayar tiap hari. Apa wujud dari fidyah tadi? Bisa berupa makanan mentah kurang lebih 6 on beras atau makanan yang sudah siap saji. Kepada siapa fidyah diberikan? Nah ini Pak, ayatnya wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Kepada orang miskin. Terus kalau dialihkan untuk asnaf 8 Pak, selain fakir miskin,
Udah atau enggak? Meskipun zakatul fitri di Muhammadiyah ada pergeseran ijtihad, Pak. Dulu zakatul fitri itu khusus untuk fakir miskin. Dengan lihat HPT jilid 1. Di Monas Gresik kemarin itu bergeser, tidak hanya fakir miskin tapi asnaf 8. Sekarang berarti konteksnya asnaf 8, Pak. Termasuk bakti guru yang ngasih itu, Pak. Itu sumbernya termasuk dari zakatul fitri. Karena zakatul fitri di perkotaan itu kan membludak. Kadang-kadang panitia itu mau membagikan itu harus selesai sebelum sholat, nggak bisa. Saking apa? Banyaknya. Meskipun kalau kita di Bojonegoro saya kira ada problem kayak gitu atau enggak, Pak? Nek di desa nggak ada lah itu. Nggak ada. Zakatul fitri sampai bludak-bludak itu nggak ada lah. Tapi kalau di kota-kota besar apa? Ada. Sehingga ijtihad Majelis Tarjih zakatul fitri itu boleh dibagikan sepanjang tahun bukan mengikuti ya, sesuai dengan mazhab Hanafi. Sesuai mazhab apa? Hanafi. Dulu dari fakir miskin juga bergeser boleh kepada asnaf 8 itu. Tapi kalau fidyah, karena ayatnya itu wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, ini kan dikhususkan untuk orang miskin gitu. Sehingga prioritas dalam pembayaran fidyah itu ya untuk orang miskin. Tapi kalau zakatul fitri perdebatannya memang Rasulullah bilang agnuhum anis su'al fi hadzal yaum. Oh, Idul Fitri itu orang nggak boleh kelaparan, sehingga Nabi bilang cukupilah orang miskin. Itu yang pertama ya. Tapi zakatul fitri disebut zakat. Kalau disebut zakat atau sedekah, berarti kan berlaku keumuman innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin itu. Nah, ijtihadnya kan bergesernya kan ke situ, Pak. Tapi kalau fidyah ayatnya jelas wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun apa? Ta'amu miskin. Nah, ini kan ayatnya lebih khusus. Terus yang pembatal puasa, terus nanti kita tutup ya. Pembatal puasa yang pertama makan minum. Ini sudah kita ketahui ya. Yang kedua melakukan hubungan suami istri atau jima. Orang yang melakukan hubungan suami istri wajib qadha dan wajib bayar apa? Kafaroh. Kafarohnya 3. Yang pertama itqu raqabah, memerdekakan budak. Yang kedua shaumu syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga it'amu sittina miskinan, ngasih makan 60 orang miskin. Pertanyaannya, apakah ini dilakukan secara berurutan atau boleh milih, Pak? Hah? Nih mazhab Syafi'i harus berurutan. Cari budak sekarang enggak ada. Yang kedua mencoba puasa 2 bulan berturut-turut, yes. Ya, bisa, Pak, ya jelas enggak. Tapi kan harus diurut dulu. Baru kalau nggak bisa ngasih makan 60 orang miskin. Tapi kalau mazhab Maliki, Tarjih cenderung pada mazhab Maliki. Karena di kitab Muwatta itu ada huruf au atau, berarti ini boleh litakhir. Takhir itu boleh memilih. Boleh apa? Memilih. Kalau boleh memilih antara puasa 2 bulan dengan ngasih 60 makan 60 orang miskin, itu lebih diprioritaskan mana, Pak? Hah? Lebih diprioritaskan ngasih makan. Kenapa lebih mudah? Yang kedua, ada dimensi sosialnya. Kalau puasa untuk diri sendiri kan gitu. Ibadah yang berdimensi sosial itu pasti lebih baik daripada ibadah yang manfaatnya kembali pada diri sendiri itu. Terus sekarang suami istri melakukan
hubungan di bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan. Yang wajib bayar kafaroh suaminya saja atau istrinya saja? Atau dua-duanya? Jawabannya gimana Pak Bu? Suami istri dua-duanya bayar atau cukup suaminya saja? Hah? Suami istri Pak ya? Ngeluk karo-karone podo menikmati kok. Berarti kan wajib bayar karena Pak. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu hanya suami saja. Kenapa? Karena dari kafaroh itu ada yang kafarohnya maliyah Pak, dendanya harta. Kalau ibadah maliyah itu biasanya dibebankan pada suami atau laki-laki saja, sehingga perempuan atau istri tidak wajib bayar apa? Kafaroh. Bayar kafaroh. Berarti cukup suaminya saja. Nah, tarjih kalau dalam konteks ini sama dengan mazhab Syafi'i. Karena dalam mazhab Maliki dua-duanya tetap wajib bayar kafaroh. Kenapa? Ya sama-sama menikmati kok. Masa mau uang lanang tok kan itu. Tapi mazhab Syafi'i logikanya ibadah yang sifatnya itu ada hubungannya dengan harta pasti laki-laki. Contohnya apa? Laki-laki mau nikah wajib ngasih mahar. Terus apa lagi Pak? Laki-laki sudah nikah wajib ngasih apa? Nafkah. Kalau ada hubungannya dengan harta pasti apa? Laki-laki. Oke. Terus yang keempat, yang ketiga muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja itu maksudnya ngelogok itu namanya istiqo. Tapi kalau hanya muntah, misalnya naik mobil dan seterusnya nggak batal. Terus keluar darah haid atau nifas, meskipun misalnya Bu 5 menit atau 1 menit sebelum buka, batal atau enggak Bu puasanya? Batal. Mani-mani itu enggak Bu? Mani-mani. Tapi ya tetap dapat apa? Pahala wajib kok. Merokok. Merokok itu batal atau enggak? Makan atau minum merokok itu? Disebut makan yo ora warak iki, Pak. Masa ngerokok yo warak, Pak? Masa ngopi Pak? Tapi nek dalam bahasa Arab itu maksudnya syurbud dukhon. Syurbun itu minum. Saya nggak tahu. Ya mungkin karena di hisab itu ya. Dimasukkan minum. Tapi kan apa bedanya jenengan ngerokok dengan jenengan lewat? Di situ ada orang yang bakar-bakar, kan asapnya juga masuk ke hidung, Pak. Ngerokok batal, jenengan lewat jalan di situ ada asap tidak batal. Apa bedanya? Bedanya kalau ngerokok itu tetap menikmati bagi merokok. Beda dengan orang yang lewat asap atau diam, Pak. Kan ya orang menikmati tuh. Walah iso menghindar kok. Sehingga merokok itu apa? Membatalkan. Yang kedua, nikotin itu kalau menumpuk itu kan jadi materi itu Pak. Iya kan? Nikotin sing dihisap itu loh. Kan masuk ke jantung itu kan membentuk materi. Maka karena membentuk materi maka tetap dihukumi membatalkan. Mengeluarkan sperma dengan jalan onani. Ini batal. Tapi kalau mencium istri batal atau enggak Pak? Tidak. Rasulullah kalau puasa tetap mencium Aisyah. Tapi masalahnya karena amlakukum liirbihi. Kata Aisyah, Rasulullah itu orang yang paling bisa menahan nafsu seksual. Yang jenengan sensitif Pak, orang betahan. Kok yang ngambung yo budal. Itu berarti lebih baik apa? Gak usah dihindari gitu. Tapi kalau mencium nggak memunculkan syahwat ya biasa saja ya boleh. Itu tergantung kondisi masing-masing. Mungkin itu saja kajian kita. Silahkan kalau ada ditanyakan atau waktunya sudah selesai. Silahkan kalau ada, kalau enggak ya langsung kita tutup.
Yang terakhir Pak, ini mumpung saya ingat ya, doa puasa ini yang banyak orang belum kita ketahui, sedikit saja. Doanya apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika wa aftartu. Riwayat ini itu mursal, tidak sampai kepada Rasulullah. Yang ada itu Allahumma laka sumtu wa ala rizkika apa? Aftartu. Sehingga ditarji yang dipilih doa berbuka itu zahabat dhama'u wa talatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Hadis ini dianggap lebih sahih itu daripada Allahumma laka sumtu wa ala rizkika apa? Aftartu. Terus dibaca kapan? Idza aftara, setelah berbuka Pak, bukan sebelum berbuka. Meskipun di masyarakat doa sebelum berbuka, dengan baca Fathul Mu'in kitab Madzhab Syafi'i itu akibal fitri, setelah berbuka, bukan mau berbuka. Berarti mau berbuka ya cukup bismillah gitu. Mungkin itu ya, meskipun kalau jenengan Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizki aftartu, berdoa kok masa nggak boleh? Ya boleh, tapi ini jenengan pahami ini doa yang diriwayatkan oleh Rasulullah. Tadi kajian sanadnya itu mursal, diperdebatkan di kalangan para ulama. Tapi ini jenengan dipahami hanya berdoa saja ya boleh-boleh saja, tapi tidak usah dipahami itu ada sumbernya dari Nabi. Kalau berdoa kan boleh Pak, dengan wong sing gak diulang Rasulullah basa Jawa ya oleh kok. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.